Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Zulkifli AS. Yang terhormat seluruh unsur Forkopimda Kota Dumai, Bapak Wakil Wali Kota Dumai, kemudian yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, seluruh SKPD yang hadir pada sore hari ini, para kepala dinas, kepala bagian, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, para alim ulama, tuan-tuan guru kami, para ustadz, kepala TPQ atau MDA, kemudian yang kami hormati para imam yang hadir pada sore hari ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah mengajarkan Al-Quran, yang sulit itu adalah membuat orang menjadi Qur'ani. Maka saya tertarik dengan tema yang kita angkat pada hari ini, dengan memperingati nuzulul Quran. Mari internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan madani. Suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Ucapan, perbuatan, keputusan Nabi adalah bentuk internalisasi dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Artinya seluruh sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah penterjemahan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hari ini orang bisa tampil membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang indah, tetapi sayang terkadang perilakunya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Kita bisa menghasilkan juara-juara MTQ, tetapi terkadang sayang perbuatannya jauh dari nilai-nilai yang dia baca dengan suara yang merdu dan indah itu. Rasulullah telah menunjukkan kepada kita bahwa perilaku beliau adalah penterjemahan dari Al-Quran. Maka akhirnya yang dihasilkan oleh Rasulullah adalah sikap rahmatan lil alamin, sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran mengatur segala lini kehidupan bagi kita. Bukan hanya hablum minallah, hubungan kepada Allah, tapi juga hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia, bahkan hubungan kepada sesama makhluk. Maka Allah menuntun kita melalui Al-Quran untuk mengantarkan kita kembali pulang ke kampung kita. Karena Bapak Ibu, sebenarnya awalnya kita ini semua penduduk surga.
Dulu kakek dan nenek kita berdomisili di surga, cuman belum sempat dapat KTP KK, pindah ke bumi. Dulu disuruh tinggal di surga, semua boleh dinikmati, kecuali satu pohon jangan dekati. Itulah pohon kuldi. Bapak Ibu, iblis menggoda Adam, tapi Adam tidak mempan digoda. Iblis tidak kehabisan akal, dia masuk melalui Siti Hawa. Akhirnya Hawalah yang ngajak Adam mendekati pohon kuldi itu. Dan akhirnya Adam mendekati kuldi bersama Hawa, mereka petik dan mereka makan buah kuldi itu. Resmi, itulah dosa pertama manusia. Maka ibu-ibu tolong jangan suka kali bisik-bisik sama suami. Kalaupun bisik-bisik tolong beri pengaruh yang baik. Mohon maaf, banyak suami jadi jahat karena pengaruh istrinya. Ada suami yang patuh kepada orang tuanya, sayang sekali kepada ibunya, jadi berani membentak ibunya, kadang-kadang pengaruh dari istri. Tidak semua koruptor-koruptor itu orang-orang jahat, tapi terkadang karena terlalu banyak tuntutan dari istrinya, akhirnya dia nekat mengambil apapun walaupun itu bukan hak. Kadang ada istri ini model nggak tahan lihat kemajuan tetangga. Tengok tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, gigil kedinginan. Tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Pulang suaminya kerja ngelapor, tuh bang, wak leman, TV baru. Itu kan rezeki dia. Abang kalau dikasih tahu kan gitu, rezeki dia, rezeki dia. Dia laki, abang laki. Dia moco, abang moco. Dia bisa kok, abang nggak bisa. Bedanya satu, dia pintar, tahu bodohnya luar biasa. Inilah yang mau telentang laki dibikin istri. Biar kau tahu 42 inci layar datar, 3 dimensi, garansi setahun. Kok hafal kau dek? Kau baca kotaknya di becak tadi. Kita udah 27 tahun beli TV itu aja, warnanya tinggal 2, kalau nggak hitam putih, kalau nggak hitam putih. Udah 3 kali kesambar petir pun nggak kau ganti-ganti. Semalam anak kau nonton final Liga Champions, jerit ya gol, rupanya belok, bolanya nggak jadi gol. Jadi mau kayak mana lagi deh, ya terserah kau lah macam mana caranya. Sawit orang tuh dihajar kayak macam mana, jual narkoba, jual ganja. Akhirnya suami, bapak ibu jemaah nekat. Kenapa? Pengaruh dari istrinya. Istri tolong beri pengaruh yang baik kepada suami. Akhirnya Adam Hawa petik buah kuldi, mereka makan. Menurut sebagian tafsir, waktu mereka makan langsung tanggal pakaian mereka. Itu cerita sahih, dalilnya di Quran. Buka Baqarah 30 dan seterusnya. Cerita yang nggak sahih yang beredar di kampung-kampung, Pak. Katanya Nabi Adam makan buah kuldi nyangkut di leher. Itu nggak ada dasarnya itu. Maka laki-laki bendol di sini. Nah, dari mana cerita itu? Siti Hawa sudah sempat tertelan, maka udah nggak usah dibahas lah, udah sama-sama maklum aja. Tapi yang pasti Adam Hawa melanggar larangan Allah, akhirnya diturunkan ke bumi, terpisah. Siti Hawa di Jeddah. Jeddah diambil dari kata Jiddah yang berarti nenek, karena diyakini Hawa diturunkan di sana. Dan di Jeddah ada satu kuburan yang panjangnya 16 sampai 18 meter dan diyakini itu adalah kuburan Siti Hawa. Maka Jeddah itu disebut Jeddah, diambil dari kata Jiddah yang berarti nenek. Sedangkan Nabi Adam diturunkan di daerah pegunungan Himalaya, India, dekat kampung saya. Ya Rahul kan kampungnya di India. Berapa lama mereka terpisah Ustaz? 100 tahun. Saling mencari, akhirnya dipertemukan Allah di sebuah bukit di Arafah yang bernama Jabal Rahmah. Akhirnya keduanya berpelukan, tersungkur, bersujud mohon ampun kepada Allah. Terlontarlah doa dari mereka berdua, populer sekali doanya sampai hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri, ampuni kami ya Rabb. Bila tidak kau ampuni kami, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang merugi. Resmi sejak saat itu kita menjadi penghuni bumi ini. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa kita ini mau pulang balik ke kampung kita, surga. Untuk pulang ke surga Allah berikan jalannya. Apa
itu Ustaz? Syariat. Apa itu Ustaz? Al-Quran. Inilah rel menuju ke surga. Kalau mau pulang kampung dengan selamat, jangan keluar dari rel ini. Kalau mau pulang kampung dengan selamat, jalankan syariat ini dengan benar. Sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lain. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya kira kalau hanya mengandalkan ibadah sehari-hari, saya kok pribadi rasanya merasa nggak cukup untuk pulang ke surga. Mengandalkan sholat, kadang sholat kita pun belum tentu di awal waktu. Mengandalkan sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat tapi pikirannya entah kemana-mana, tidak khusyuk konsen menghadap kepada Sang Khalik. Sholat sampai iya kanak budu saja khusyuk dapatin. Apalagi ibu-ibu di luar Ramadan, hari Sabtu banyak undangan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, jam kali ini hari undangan 4 tempat pula. Belum lagi yang di sana, belum yang di sini. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lapis. Kalau satu rumah limpul kali 4 apa enggak 200? Allahu akbar. Kadang yang pesta pun gak ada otaknya, nggak mikirkan yang nyumbang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Suami merantau pun nggak ngirim-ngirim, gila kali dia berasa di sana, berasa bercewek lagi, dan nyesal kali kawin sama dia. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Tahu gini bagus kawin mau serahul aja dulu. Allahu akbar. Tahu-tahu udah at-tahiyatul mubarakatus, duar datang pula petir basah semua, ada baju di luar nih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senin besok jatuh tempo bayar kereta, kalau nggak dibayar tarik dealernya. Allahu akbar. Tahu-tahu udah siap sholat, tiap sholat bingung 3 rakaat, 4 rakaat aku sholat dah. Itu yang mau kita andalkan masuk ke surga? Saya rasa nggak cukup. Zakat cuma setahun sekali. Haji, kadang pulang haji lebih parah lagi dari Haji Muhyiddin. Infak, berapa kali lah infak kita. Kadang-kadang diedarkan tabung Jumat, ngeluarkan dompet, lama kali milihnya, nyari yang paling kecil. Sekali masuk 100.000 salah ambil. Sampai rumah bingung nyari mana yang 100 tadi. Ya Allah, salah ambil aja ini. Pikir 10 tadi cepet, hancur kali kayak gini nih adat. Macam mana mau kita andalkan semua masuk ke surga? Maka karena sayangnya Allah, ia sediakan Ramadan penuh nilai. Bahkan di Ramadan ada bulan turunnya Al-Quran, ada hari di mana turunnya Al-Quran tadi malam. Supaya kalian bisa pulang ke kampungku, kata pulang ke kampung kalian di surga, kata Allah. Bertadarus Al-Quran lah di bulan Ramadan. Ini jalan untuk menuju pulang. Maka saya pernah ada orang nanya sama saya, Ustadz ada apa? Aku udah malas, aku tadarus lagi. Kenapa? Ada yang protes kemarin. Kenapa? Katanya sia-sia baca Quran kalau tidak tahu artinya. Dulu ada seorang kiai ditanya oleh muridnya, Kiai, ya, apa benar Kiai kalau orang baca Al-Quran tidak tahu artinya sia-sia Kiai? Nah, itu ada goni gandum, kau pergi ke sumur, ambilkan air, isi ke dalam goni itu, bawakan ke hadapan Kiai. Si murid pergi, dia bawa goni gandum tadi, diisinya air, cepat dia berlari bawa ke depan kiainya. Belum sampai ke depan kiainya sudah habis air tadi. Ulang lagi, dia ulang lagi, isi, lebih kencang dia larinya, tapi ketika sampai tersisa sedikit habis. Sampai 7 kali, akhirnya napas dia tersengal-sengal. Apalah maknanya Kiai? Kau bilang tadi baca Quran tidak tahu artinya sia-sia? Iya. Kau tadi bawa air ini sampai kemari sia-sia tidak? Sia-sia Kiai. Habis Kiai. Airnya tidak bisa bertahan sampai ke hadapan Kiai. Oke, sekarang kau tengok goni gandumnya. Ada apa Kiai? Macam mana kondisinya sekarang? Bersih kah? Bersih Kiai. Memang kau tidak tahu artinya, tapi kau baca Quran itu, dia sudah menyucikan dirimu sendiri. Tidak ada yang sia-sia. Quran ini jalan untuk pulang ke kampung kita. Diberi Ramadan ini. Ramadan ini kan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu, semua kita yang hadir di sini, saya jamin semuanya pernah berdosa, termasuk yang megang mic. Bisa-bisa yang megang mic ini pun lebih parah dosanya.
Kami ustadz-ustadz ini minta maaf lah kalau cuma bisa bercakap nggak bisa ngamalkan, kami yang duluan kena cekek di akhirat nanti. Sampai padang mahsyar kau bercakap aja kau cekekkan malaikat, mendeli-mendeli awak di sana. Orang Dumai kena Ustaz Rahul katanya pula. Habis itu siapa Ustaz? Baru kepala dinas, kabak, kena semua itu. Nggak, maksudnya kalau tidak amanah gitu. Kalau amanah aman itu. Siapa kita yang tidak pernah berdosa? Kalau ada di sini yang merasa tidak pernah berdosa, mohon maaf, itulah dosa dia. Merasa dirinya paling bersih. Nanti di akhirat Bapak Ibu kita banyak yang terkejut. Kenapa Ustaz? Ada orang taat ibadah, rajin ke masjid, rajin tadarus, rajin zikir, tapi tempatnya di neraka. Kalau agen sabu, agen ganja, agen togel masuk neraka, nggak terkejut orang. Ini ahli masjid. Orang pun terkejut, bang, ada apa? Waktu kok masuk neraka? Tapi hidup dulu rajin kali ke masjid, taat ibadahnya. Nanti malaikat salah masukkan, bisa juga. Kita dekati yuk bang, dekati kepala otak kau, panas itu, kena uapnya kita loncat kita. Udah tanya aja dari jarak jauh, wah, ada apa? Wah, kok bisa masuk neraka, wah? Udah diam muncul ngelain, panas ini, kata wah. Tapi wah dulu taat, rajin ibadah. Aku memang taat, rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin ke masjid. Tanpa aku sadari ibadahku itulah yang memunculkan sifat sombong pada diriku. Aku merasa diriku paling bersih, aku merasa diriku paling suci, aku merasa diriku paling taat, sehingga aku anggap remeh kepada mereka yang belum mau beribadah. Aku lupa hadis Rasul bahwa surga itu diharamkan kepada orang yang punya sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah dalam hatinya. Aku diplesetkan iblis, justru dari ibadahku itu muncul sifat sombong. Hati-hati yang taat-taat ibadah. Belum tentu. Malah di Duratun Nasihin ada pelacur masuk surga. Sekali lagi orang terkejut, bang ada apa itu malah masuk surga bang? Dulu kan kerjanya di kafe-kafe itu, aneh-aneh ya. Iya, yuk datang yuk. Mbak ya, mbak kan dulu iya, mbak kan dulu iya, mbak kan dulu kerjanya udah mas, nggak usah dibahas, itu masa lalu, udah sama-sama maklum lah. Mas berdua kan juga dulu langganan. Jadi rupanya yang nanya ini pun langganan juga. Kalau enggak dari mana dia tahu loh. Mbak dulu kerjanya gitu kok bisa masuk kemari? Saya dulu kerja begitu bukan karena hobi. Saya ditipu orang, suami saya meninggal muda, aku punya anak kecil, anakku bingung, aku mencarikan susunya. Akhirnya suatu hari ada orang menawarkan aku kerja di rumah makan. Aku dikelabui, rupanya suruh melayani laki-laki hidung belang. Aku larut 3 bulan kerja seperti itu. Suatu hari aku pulang pulang kerja, aku melewati sebuah tempat masjid. Ada kantor di situ, kelihatan ada ustadz lagi ceramah pakai baju hitam, ada putih-putih batiknya, orangnya dari Medan. Ingatku manis-manis orangnya waktu itu, namanya Rahul. Dia ceramah tentang taubat, menusuk ke dalam hatiku. Sampai rumah aku mandi sunat taubat, aku langsung sholat sunat taubat, bercucuran air mata, aku terbayang dosa-dosaku, aku seperti orang yang penuh dengan lumpur. Aku merasa nggak pantas masuk ke dalam surga. Sejak itu aku berhenti total dari pekerjaan itu. Aku menjadi pembantu biar sedikit tapi halal. Ku tutup auratku. Setiap sholat aku raja penuh harap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Rupanya taubatku yang sungguh-sungguh membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita penuh dosa. Saya kira nggak ada kita yang nggak pernah berdosa. Karena Allah masih sayang saja sama kita, nggak ditunjukkannya bekas dosa itu. Kalau orang berdosa bebekas, tiap buat dosa tumbuh bendol kayak bakso, kayak apalah bentuk muka kita ini. Kalau orang tiap buat dosa ngeluarkan belatung, mata berdosa keluar belatung, telinga berdosa keluar belatung, dengarkan aib, dengarkan ghibah, dengarkan fitnah, mulut membuka-buka aib orang keluar belatung. Alangkah menjijikkannya kita. Karena Allah masih tutupi aib-aib kita, maka orang masih menghormati kita. Jangan-jangan kalau Allah bukakan aib kita, mungkin anak istri kita pun tidak mau memandang wajah kita. Semua kita ini pasti punya dosa, tapi karena sayangnya Allah, nih Ramadan, nih Al-Quran, manfaatkan ini sebaik-baiknya. Cuci dosa-dosamu di bulan Ramadan ini. Kau baca Al-Quran, bersihkan dirimu.
supaya kau bisa pulang lagi ke kampungku di surga. Maka kerugian besarlah orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Masih ada sisa lebih kurang 12 hari lagi, manfaatkan. Mati pasti nggak tahu kapan datangnya. Bumi ini pasti akan hancur. Kita nggak pernah tahu apakah tahun depan kita masih ketemu Ramadan lagi, apakah bumi ini masih ada. Semua malaikat sudah bekerja. Yang belum tinggal Israfil, malaikat peniup trompet sangkakala. Jibril nurunkan wahyu. Muhammad wafat, wahyu selesai, tugas Jibril selesai. Mikail nurunkan hujan hampir tiap hari. Israel tiap hari ada aja yang tewas dibuat. Rakib catat amal-amal baik. Bapak ibu tadi berangkat kemari catat. Ini dengarkan ceramah catat. Malaikat atid mencatat amal-amal buruk. Agen sabu, agen ganja, maling sawit, maling pipa, yang kasus tali air semua dicatat. Malaikat Malik manaskan neraka terus untuk menyambut orang-orang yang kena kasus tali air, agen-agen sabu ganja. Malaikat Ridwan terus menghias surga. Untuk siapa Ustaz? Untuk yang mendengarkan ceramah pada sore hari ini di tempat ini. Tunggu Bu, belum siap. Bersama yang ceramah pada hari ini. Aku mau ditinggal. Ibu mau selamat sendiri, aku ditinggal di situ. Yang belum kerja tinggal Israfil. Trompet masih dilus-lus. Kalau Allah perintahkan tiup, bumi ini akan hancur. Terbelah-belah, petir menyambar di mana-mana, gunung tercabut dari tempatnya seperti kapas ditiup angin, anak-anak rambutnya berubah menjadi putih, ibu-ibu hamil berguguran anak. Maka minta tolong kalau malam tahun baru jangan ada yang niup-niup trompet, nanti malaikat Israfil ikut-ikut ditiupnya, selesai bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, Quran real jalan. Nabi hidup sesuai dengan real Al-Quran. Beliau mengimplementasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya yang muncul rahmatan lil alamin. Umat Islam harus seperti itu. Tidak bisa dikatakan sukses ibadah seseorang kalau hanya menghasilkan kesalihan pribadi tanpa mampu menghasilkan kesalihan sosial. Mohon maaf, ada orang taat, alim, ibadahnya luar biasa, tapi dibenci orang. Kenapa? Pelitnya luar biasa, sombong, bertetangga, tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Ini belum disebut orang yang berhasil. Kadang-kadang timbul ketaatan, kesalihan pribadi, tapi muncul fanatisme buta. Saking taatnya, jumpa anjing nggak ada salah dilempar. Diambilnya batu terlempar anjing tadi, terkaing-kaing anjing tadi lompat. Padahal anjing tadi nggak ada salah, duduk bagus-bagus. Menengok-nengok dia sambil goyang kepalanya gini. Gonggong enggak, ngejar enggak. Cuman penyakit anjing ini satu Pak, suka kali julur-julurkan lidahnya. Wah ini tersinggung, yang ngejek kok, ngejek. Diambilnya batu, dilemparnya, terkaing-kaing anjing tadi lompat. Ketika ditanya kok kau lempar anjing tuh, najis muka lajah Ustaz. Iyalah najis muka lazah, tapi dia kan makhluk Allah. Tak ada malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah orang yang ada anjingnya. Malaikat rahmat nggak masuk, wah. Malaikat pencabut nyawa kan masuk. Kadang nggak ada salah dilemparnya anjing. Dia lupa ada kisah di zaman Nabi, ada seorang wanita menimba air. Waktu itu Bapak Ibu, dia ambil air itu, dia minum di tengah terik panas padang pasir pada waktu itu. Setelah dia selesai minum, dia hendak pergi meninggalkan sumur tadi. Dia lihat ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya kehausan, menatap dengan wajah memelas kepada wanita ini. Wanita ini kembali lagi, dia timba lagi air, dia ambil, dia tampung dengan telapak tangannya, dia antarkan air ke mulut anjing tadi. Anjing tadi minum air yang ada di telapak tangan wanita ini. Rasul lewat, apa kata Rasul? Oh ahli surga, kata Rasul. Anjing. Kenapa Ustaz? Seburuk-buruk dia makhluk Allah. Yang menciptakan dia dengan yang menciptakan kita sama. Jadi nggak boleh fanatisme buta. Banyak orang malah kalah sama anjing. Anjing itu apa kelebihan Ustaz? Sifat sabarnya. 3 hari 4 hari nggak dikasih makan sama tuannya, tetap dijaganya rumah tuannya, nggak pernah anjing demon.
merajuk, melarikan diri, nggak pernah. Nggak dikasih makan, tenang dijaganya rumah itu. Malah paling orang kurus lewat lah jadi korban. Satu lagi anjing penciuman, 1,5 meter mayat ditanam masih tercium sama anjing. Sekarang polisi cari narkoba pakai anjing, melacak kejahatan pakai anjing, mayat 1,5 meter masih tercium. Kita benci sama anjing, penciuman kita kalah jauh sama dia. Wirid ada orang kentut di sebelah orang, satu wiritan dah heboh, bau kentut, woi bau kentut. Hancur kali kayak gini, nggak ada otak. Makan telur kurasa kawan nih, iya. Datang dia pilek, nah ini bau kentut, baru pilek sikit. Maaf, Islam binatang saja dihormati. Agama paling sopan menyembelih hewan, Islam. Harus dengan benda tajam, harus menghadap kiblat, disebut nama Allah ketika menyembelih, narik pisaunya dari bawah ke atas setengah lingkaran agar urat-urat vital itu putus, agar binatang itu tidak tersiksa. Diatur sedemikian rupa. Siap, letakkan ayam itu di bawah. Makanya Bapak Ibu, kalau zaman dulu, zaman saya kecil, nggak tiap saat orang bisa makan daging ayam. 3 momen cuman dulu makan daging ayam. Apa aja Ustaz? Idul Fitri. Kedua, tetangga pesta. Ketiga, pas ada ayam yang sakit. Itulah dulu baru makan daging ayam. Kadang-kadang bilang sama mak, nyembelih ayam kenapa mak? Gila kau, ayam sehat-sehat kok. La ilaha illallah, ayam sehat nggak boleh disembelih. Udah menggeletar kaki ayam tadi, udah meremelek matanya, itu pun masih dikasih bodrek juga lagi. Tapi hebat dulu ayam sakit yang disembelih, yang makan sehat. Kenapa? Nyembelihnya ikut syariat. Hadap kiblat, sebut nama Allah, tarik pisau dari bawah ke atas, selesai letakkan. Kalau belum mati jangan dipegang. Saya dulu orang tua nyembelih, nampak udah mulai putus uratnya, bah udah putus, bah. Shhh. Gak boleh bercakap-cakap. Sekarang yang disembelih ayam-ayam sehat, yang makan kesakitan. Nyembelihnya udah nggak ikut syariat, udah nggak ngadap-ngadap kiblat lagi. Yang nyembelih pakai topi dipajak tuh saya tengok, celananya bolong-bolong. Kalau dulu ada yang megang, ada yang nyembelih, sekarang nggak. Dia yang megang, dia yang nyembelih, tekukkan. Kadang-kadang tak baca atau tidak, tadi sebut nama Allah atau tidak. Kadang-kadang sambil ngobrol. Saya pernah lagi nyembelih ayam, tukang potong ayam tuh di pasar. Saya ngantar orang rumah belanja, Anjeli. Orang rumah lagi belanja, saya tengok lagi, ngobrol pula dia sambil nyembelih. Berapa ayam seekor dik? 28 enggak? Bisa kurang? 27 lah kalau kakak mau. 25 ya dik? Gila kakak, mana ada ayam 25? Dia nyembelih bacanya gila. Apa nggak pesong semua yang makan di rumah? 2 kali tarik aja bisa tuh, krek-krek campakkan ke keranjang, krek-krek campakkan ke keranjang. Saya lihat di keranjang tuh, di situ darah, di situ tai, najis semua. Ayam tuh mati dalam kubangan najis. Belum mati betul, angkat ayam tadi, masukkan dalam tong air, airnya udah merah jambu warnanya, udah campur dengan darah, tak berapa ekor ayam udah masuk ke situ. Masukkan dalam tong setan, berputar ayam tadi di dalam. Sekali diangkat, gundul ayam tadi, potong paha, potong sayap, ngalir darahnya. Orang belum mati ayam itu. Itulah yang sering kita makan hari ini. Apa nggak jadi penyakit? Udah jauh dari syariat. Ini kayak mana kalau undangan Ustaz? Kita kan nggak tahu nyembelihnya kayak mana. Kan nggak mungkin awak banyak kali nanya sama yang pesta, siapa yang nyembelih wak? Ya bismillah apa enggak? Ada kiblat enggak? Yang pesta pun udah pulang lah, kau nggak nyumbang pun kau nggak apa-apa. 700 undanganku cuman kau yang nanya kayak gitu. Sudah kafir kali aku kau bikin. Kau nyumbang cuman 5.000, banyak kali cakap kau. Terakhir begaduh pula orang gue di situ. Maka Ustaz, kalau kita dihidangkan orang, kita nggak tahu dia bagaimana nyembelihnya, maka Rasul kasih senjata menghadapi hidangan. Apa itu Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jelas memang Islam yang memberi, tapi kita nggak tahu ngolahnya. Tapi itu doa tidak bisa digunakan untuk minum tua. Allahumma barik lana fima razaqtana. Cekekkan malaikat waktu nanti. Betul. Binatang saja dihormati. Saya pernah ke rumah seorang Kiai Sufi, rumahnya dekat sawah-sawah. Datangnya menjelang maghrib. Rumah kalau dekat sawah ini maklum lah Pak, yang banyak ini kan nyamuk. Kita sama nyamuk ini kan lomba cepat. Kalau nggak dia duluan, kita duluan. Saya bolak-balik tuh, wah, bentar, wah, orang ini. Kiai tadi digigit punggung tangannya dengan nyamuk.
diusirnya aja gitu. Apa nggak aneh kali aku nengok kan? Saya bilang nggak gitu-gitu kali lagi ya. Ini kan binatang penyebab penyakit, pengganggu kenyamanan, halal dibunuh Kiai. Ananda mandangnya syariat, saya nggak salahkan. Ayah mandangnya hakikat. Nah, hakikatnya kenapa Kiai? Nah, nggak gampang nyiptakan nyawa. Udah 3 nyamuk tewas ku bikin di muka dia, malu kali aku sama dia. Kalau nyamuk saja dihormati, apalagi nyawa manusia. Mohon maaf, jangan fanatik berlebihan. Rasul tinggal di Madinah, beliau menerapkan piagam Madinah 47 pasalnya. Semua hak-hak orang Madinah waktu itu dilindungi, termasuk orang Nasrani maupun orang Yahudi. Keberagaman itu sunnatullah. Jangan karena fanatik berlebih-lebihan kita membenci orang juga serampangan tanpa dasar. Jangan orang karena beda agama harus kita benci. Karena dalam Islam orang beda agama ada 2 macam. Ada yang zimmi, ada yang harbi. Yang zimmi yang mau hidup damai dengan umat Islam, dia hormati kita, dia hargai kita, dia menjunjung tinggi harga diri kita umat Islam, tidak pernah menghina Al-Quran, tidak pernah menghina ajaran agama kita. Untuk yang seperti ini kata Nabi, bila kau sakiti mereka, engkau sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Beda dengan kafir harbi. Kafir yang tidak mau hidup damai dengan umat Islam, selalu menginjak-injak harga diri umat Islam, menghina umat Islam, menghina Al-Quran, menghina ajaran-ajaran Al-Quran, menghina ajaran dan tata cara ibadah orang Islam. Yang seperti ini halal darahnya menurut agama. Makanya kalau orang Israel itu datang ke Dumai ini, Bapak Ibu, saya jamin kalau Bapak Ibu bunuh, Bapak Ibu masuk surga dan Bapak Ibu pasti masuk penjara. Udah jelas itu. Ingat, masih ada hukum negara. Islam konsepnya rahmatan lil alamin. Jangankan nyawa manusia, nyawa binatang saja dilindungi. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang pergi ke tempat orang ramai, dia pasang bom di badannya, dia setel sekian menit meledak, dia pergi ke tempat seseorang, kadang dia nggak lihat itu Islam atau tidak, tahu-tahu sekian menit meledak, buang, badan dia hancur, berkeping-keping, orang yang tidak berdosa meninggal, dia bilang dia katanya mati syahid. Mohon maaf, dalam Islam itu mati offside. Nggak ada mati syahid seperti itu. Dalam Islam nyawa seseorang sangat dilindungi. Orang membunuh dalam Islam dia juga harus dibunuh. Apa itu Ustaz? Kisos. Indonesia ini sangat dihormati negara lain. Kenapa? Karena sangat terkenal kerukunan umatnya, kerukunan bangsanya. Maka banyak bangsa-bangsa lain yang iri, sehingga akhirnya hari ini kita diobok-obok, dipecah belah agar supaya rusak NKRI ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, umat Islam harus menjadi pelopor untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ingat pesan Nabi, al-mu'minun kama salin nahal. Orang beriman harus seperti lebah. Lebah Ustaz, lebah. Lebah tawon itu Ustaz, iya. Apa yang harus kita contoh dari lebah Ustaz? 1, lebah hinggap dimanapun tidak pernah buat dahan patah. Ribuan menggelantung di dahan, 1 bulan 2 bulan pindah, dahannya tidak rusak, malah dia tinggalkan madu. Jangan tinggal dimanapun bikin masalah. Pindah ke tempat satu hilang kota infak, pindah tempat lain sepeda orang hilang, pindah ke Bukit Rata bini orang hilang, buat masalah aja. Lebah hinggap dimanapun tidak pernah buat dahan patah. 1 lagi lebah yang dihisapnya sari bunga tanpa merusak bunganya. Artinya apa? Orang Islam makan yang halal-halal, yang nggak jelas dengan dimakan. Lebah apalagi Ustaz? Lebah nggak mau cari musuh, tapi dia jangan diganggu. Bapak kalau pergi ke ladang, lewat ada pohon lebah menggelantung, lewat bagus-bagus saja. Mohon maaf ya Wak, amin aja, amin Wak, lewat bagus-bagus, aman nih. Tapi pohon jangan digoyang-goyang. Kalau Bapak goyang kemanapun Bapak lari dikejar. Nyelam di sungai Ustaz, ditunggunya, keluar kau putus kau bikin, kata lebah tadi. Lebah punya harga diri, dia tidak mau cari musuh, tapi dia tidak takut ketemu musuh. Umat Islam pantang cari musuh, tapi nggak boleh takut bila ketemu musuh. Kita pantang jual, tapi kalau orang jual kita siap beli.
Satu lagi lebah yang ditinggalkannya madu. Madu itu apa Ustaz? Simbol manfaat. Obat sari wawan, madu. Apa? Oh ya, udah berubah sekarang. Obat jerawat madu, lambung madu, naikkan stamina madu, penuh manfaat. Ayo orang Islam seperti lebah, kemanapun memberi manfaat. Ibu-ibu kalau ada yang kegemukan juga gunakan terapi madu. Terapi madu Ustaz, iya. Gimana caranya Ustaz? Asal ibu rela di madu, kurus lah itu insya Allah. Iya. Gak kurus lagi, kering waktu langsung. Ayo, umat Islam harus jadi lem perekat. Nabi mencontohkan, beliau hidup memberi rahmat kepada alam, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, tumbuhan dan semuanya. Mari, konsep Al-Quran mengajarkan kita harus mampu menjadi umat yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Itulah salah satu bentuk internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena Quran mengajarkan kita untuk menjadi orang yang selalu membawa kedamaian dimanapun kita berada. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Waktu berbuka sudah sangat dekat. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Dan kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Selamat meneruskan ibadah Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV sore ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tocin si kue bawang. Itulah kue-kue Hari Raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن جيران في ذا الحرم حرمي